Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau bukan karena nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari nikmat iman, nikmat umur, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa bersama-sama untuk hadir pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah, menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui lisannya bahwasanya, kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepada aku sebanyak 1 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala beserta para malaikatnya akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dari mana kita tahu hal tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala beserta para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas siapa kita yang hanya manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, namun ketika mendengar Nabi Muhammad namanya disebutkan, kita tidak bersalawat kepada beliau. Maka dari itu kita bisa menjadikan ayat ini sebagai acuan bahwasanya Allah saja beserta para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita pun sebagai hambanya dan kita sebagai pengikut Nabi harus senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya selaku pengurus atau musyrif di Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Gunung Jati Bandung mengucapkan marhaban ya Ramadan dan selamat datang kembali di channel Ma'had UIN Bandung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sepatah dua kata terkait meningkatkan takwa di bulan Ramadan ini. Kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan ibadah kita, kita bisa memperbanyak ibadah muamalah, sehingga kita dapat menggapai, bisa mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan berhasil setelah Ramadan nanti. Kita akan mendapatkan hasil, kita akan mendapatkan buah hasil dari apa yang telah kita usahakan selama bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Qallahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dalam tafsir Ibnu Katsir karyanya Al-Quranul Azim, beliau menjelaskan bahwasanya puasa itu tidak hanya sekedar menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan makan, dan
menahan berhubungan badan bagi saudara yang berkeluarga. Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya kita harus tulus, kita harus yakin, kita harus benar-benar murni puasa niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan diri dari segala perbuatan tercela, menghindarkan diri dari segala perbuatan maksiat, menghindarkan diri dari segala perbuatan yang dapat mengurangi esensi dari pahala yang kita jalankan. Maka dari itu, teman-teman semuanya, selama berpuasa nanti kita harus menjaga, betul-betul menjaga diri kita. Karena tidak banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan selain daripada lapar dan haus saja. Mengapa seperti itu? Karena ada orang yang berpuasa tapi tetap melakukan maksiat yang biasanya dia lakukan. Ada orang yang berpuasa tetapi meninggalkan sholat. Ada orang yang berpuasa tetap berbuat maksiat, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman semuanya, selama di bulan Ramadan ini kita berpuasa, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali kepada penggalan ayat tadi yang telah saya sebutkan. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk beribadah? Bertujuan untuk agar kamu bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Qala Allah taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya barang siapa saja yang betul-betul berniat untuk meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa sesungguhnya Allah akan menunjukkan jalan keluar baginya. Jalan keluar baginya ini adalah sesuatu yang akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang itu mendapatkan masalah, misalnya seseorang itu mendapatkan ujian, misalnya seseorang itu mendapati sesuatu yang kurang ia senangi, maka kita perlu bersandar kepada salah satu ayat bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan cobaan, Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya melebihi batas kemampuannya. Maka dari itu teman-teman semuanya, jikalau kita merasa kita mendapati suatu persoalan yang sangat sulit, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalan keluarnya dan tidak memberikan ujian kepada hambanya melebihi batas kemampuannya. Kemudian ayat At-Talaq tadi tidak berhenti sampai di situ. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Setelah Allah menunjukkan jalan keluar baginya, Allah akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duganya. Rezeki yang dimaksud di sini bukan hanya sebuah materi. Rezeki yang dimaksud di sini bukan hanya sebuah harta kekayaan yang melimpah. Tapi rezeki di sini adalah rezeki kita masih bisa bernafas, itu rezeki. Kita masih bisa melihat, itu rezeki. Kita masih bisa berbicara, itu rezeki. Kita masih bisa mendengar, itu rezeki. Kita masih bisa berjalan, itu rezeki. Dan nikmat yang paling berharga bagi seorang muslim adalah masih bisa melaksanakan sholat. Karena banyak yang sudah tidak bisa melaksanakan sholat dengan sempurna, teman-teman. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas sekarang pertanyaannya, bagaimana kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Salah satu cara yang sederhana untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah suatu amalan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah kita bisa merasakannya setelah bulan Ramadan pun berakhir. Apa itu? Kita mesti istiqomah pada hal-hal yang memang sudah diwajibkan dari awal.
Misalnya apa? Misalnya sholat. Mengapa saya sebutkan sholat? Karena tidak sedikit orang yang berpuasa namun meninggalkan sholat. Ibaratnya sebuah ember yang diisi air namun ember itu bocor. Ember itu diisi dengan air puasa, namun ember itu tidak terisi karena bocor. Mengapa bisa bocor? Karena ia tidak sholat. Ia puasa tapi ia tidak sholat. Ia berpuasa tapi tetap melakukan hal-hal yang tercela. Ia berpuasa namun tetap melakukan hal-hal yang berbau maksiat. Maka dari itu teman-teman semuanya, kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bulan Ramadan, selama bulan puasa, dan bahkan setelah bulan Ramadan nantinya berakhir, insya Allah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai ajang untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah berjanji bahwasanya barang siapa yang bersungguh-sungguh meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan jalan keluar baginya, akan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duganya. Dan kemudian kita mesti istiqomah terhadap hal-hal sederhana yang telah saya sebutkan tadi. Salah satunya menjaga sholat. Mengapa? Karena tolak ukur seseorang, tolak ukur keberhasilan seseorang dalam menjalankan ibadahnya selama bulan puasa itu, setelah Ramadan berakhir, hal itu masih istiqomah dijalankan. Hal itu masih istiqomah dijalankan. Jadi tolak ukur seseorang keberhasilannya itu bisa dilihat dari hal tersebut. Maka dari itu teman-teman semuanya, kita harus menjaga apa yang telah kita istiqomahkan selama bulan Ramadan, dan kita juga bisa tetap menjaga bahkan setelah bulan Ramadan berakhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apa yang teman-teman semuanya dengarkan itu sungguhnya apabila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salahnya itu datang dari saya diri pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terakhir dari saya pribadi, kalau subuh itu kita sahur, kalau siang itu pastinya kita berpuasa, dan maghrib kita buka bersama. Namun setelah buka bersama jangan lupa untuk tetap melaksanakan sholat maghrib. Karena banyak orang yang buka bersama namun lupa untuk sholat maghrib, sholat isya, apalagi sholat taraweh. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.